Teman-teman yang saat ini mungkin belum join, bisa ngasih tahu teman-temannya untuk join ya, karena acara ini akan segera kita mulai ya. Oke, seperti biasa, sebaiknya sebelum kita mulai acara ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berdoa selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Kanur dari LP3 Depok. Kali ini kita akan belajar ya, seperti itu, belajar dasar desain grafis dengan mudah untuk memulai ya. Jadi seperti dengan judulnya, jadi mungkin teman-teman yang mungkin mau belajar desain, mau mungkin menjadi seorang desainer profesional, bisa memulai dari workshop ini ya, dan tentunya adalah kita akan mulai dari langkah-langkah yang sederhana. Baik, next. Ya, ini dia teman-teman ya, kenalin dulu semuanya. Salam kenal, saya Kak Nur. Saya Nur Fitria, kalian bisa panggil saya Kak Nur atau Kak Fitria juga boleh. Dan aku ini alhamdulillah sudah punya keahlian di bidang desain grafis dan animasi video selama kurang lebih 5 tahun ke belakang ya. Itu sebabnya saat ini alhamdulillah aku bekerja sebagai digital marketing content creator di kampus LP3 Depok ya. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu LP3 Depok bisa mungkin searching di Google atau buka dari Instagram ya gitu. Kita itu kampus seperti apa, lokasinya di mana, teman-teman, atau mungkin bisa langsung tanya langsung ke Kak Nur ya. Oke, selanjutnya next. Nah, ini dia nih ya. Pentingnya belajar desain grafis. Oke, teman-teman mungkin teman-teman tahu ya gitu. Hari gini gitu, apa sih yang nggak pakai desain gitu? Apa sih yang nggak pakai gambar gitu? Intinya desain itu dibutuhkan oleh semua aspek gitu ya, baik pekerjaan, perorangan, bahkan di rumah pun teman-teman. Untuk informasi sekecil kayak matikan lampu, matikan air, kita tuh butuh yang namanya desain. Karena visual itu biasanya lebih mudah ditangkap oleh pikiran gitu, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengingat. Jadi intinya desain itu saat ini, apalagi di era modern seperti sekarang, dibutuhkan oleh segala aspek. Oke, next. Ya, oke. Kenapa Photoshop ya, sedangkan banyak software desain lain yang simpel? Iya, kakak setuju banget ya teman-teman. Hari gini ada namanya desain itu yang kita tahu seperti Canva ya gitu. Canva sendiri menyediakan begitu banyak template dan juga fitur yang bisa memudahkan kita nih penggunanya untuk bisa lebih pandai atau mungkin menghasilkan karya desain yang bagus. Itu kakak setuju banget. Tapi teman-teman, balik lagi ke goals atau achievement kita gitu. Kita harus tahu kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing software gitu. Kayak contoh, kalau Canva gitu ya, seperti yang teman-teman tahu, dia itu mengandalkan koneksi internet, di mana kalian tidak bisa menggunakan software tersebut dalam keadaan offline atau tidak ada kuota. Ya, selanjutnya adalah karena ngerjainnya kebanyakan di smartphone gitu, seringkali kita itu mungkin terdistraksi oleh mungkin notifikasi atau mungkin handphone yang lowbat seperti itu kira-kira. Nah, itu hal yang membuat kita tidak bisa fokus dalam membuat suatu karya, apalagi untuk menghasilkan karya yang profesional seperti itu. Selanjutnya, Canva itu kakak sendiri dulu juga pernah kerja di suatu tempat yang dimana kakak sering banget, kakak tuh daily usernya Canva gitu, dan kakak tahu banget kalau Canva itu sering kali mengalami adanya trouble, kualitas jaringan yang kurang gitu kan, atau memang dari sistemnya dia biasanya nggak baca. Kalau kita sering menggunakan Canva, biasanya dengan sendirinya dia itu akan seperti kayak memancing kita untuk ayo ikut aja akses yang premium supaya nggak error-error lagi seperti itu. Dan itu biasanya kita nemuin masalah kalau kita mau nge-download ya. Oke, setelah itu juga yang namanya Canva, balik lagi, itu memang tidak bisa diandalkan untuk menjadi seorang desainer profesional gitu, karena banyaknya fasilitas yang kurang bisa
apa namanya memaintain apa ya bisa dibilang daya imajinasi kita gitu. Jadi kadang kalau di Canva itu karena terbentur banyaknya fitur, kita jadi kurang mengembangkan atau mengeksplor ide-ide kita gitu. Yang ada kita akhirnya pakai template dari dia, pakai fitur dari dia gitu. Paling kita ganti-ganti warna aja atau mungkin ganti font. Paling sebatas itu. Balik lagi kenapa kakak bilang seperti ini ya, karena memang kakak juga pernah bekerja dan daily usernya Canva dulu saat itu ya. Oke, jadi Canva itu sebenarnya hanya bisa memberikan keleluasaan sama teman-teman yang mungkin memiliki akses berbayar ya, gitu. Nah kalau kita punya akses berbayar, biasanya Canva gampang tuh digunakannya gitu, bisa mungkin presentasi atau mungkin apapun ya. Tapi tetap balik lagi kalau untuk semuanya kembali ke achievement atau goals-nya teman-teman gitu. Teman-teman mau jadi apa? Hanya mau sekadar bisa desain atau memang teman-teman mau menjadi seorang desainer profesional gitu. Nah, kalau memang mungkin teman-teman mau menjadi seorang desainer profesional ya teman-teman cocok banget gabung sama kakak hari ini di workshop editing by LP3I Depok. Oke, next. Ya, baik teman-teman, ini kira-kira portofolio desain vektor yang pernah kakak buat ya, gitu kan. Ini mungkin yang dasar-dasar aja, yang gampang-gampang gitu kan. Ini biasanya kakak bisa menggunakan beberapa software ya gitu. Pernah ada Photoshop, pernah ada Corel, pernah ada juga Illustrator gitu. Biasanya nih kalau vektor gini biasanya seringkali digunakan mungkin untuk kado ya, untuk mungkin bisa dikomersilkan nih kalau teman-teman ke depan bisa menghasilkan karya seperti vektor ini. Dan alhamdulillahnya gitu kalau kalian ikut sama kakak di workshop ini kira-kira mungkin 2 kali ke depan ya, jadi karena kita insya Allah akan mengadakan 3 seri, jadi ini seri pertamanya, seri kedua, seri ketiga, nanti di seri kedua kakak akan mengajarkan kalian seperti yang kalian lihat saat ini ya, jadi desain vektor gitu ya, kalian mungkin mau buat ulang tahun, buat ngaduin teman, atau mungkin buat lucu-lucuan aja gitu, kalian bisa ke depannya bikin seperti ini, kalau ikutan lanjutin lagi workshop sama kakak, seperti itu. Nah, ini mungkin portofolio logo ya. Ini kira-kira ini logo yang juga kakak buat, tapi ini kakak buatnya biasanya kalau untuk logo kakak menggunakan Adobe Illustrator ya, karena Illustrator itu sejauh ini kakak lebih sering kalau untuk desain logo itu menggunakan Adobe Illustrator ya. Setelah membuat logo biasanya kita namanya menyatukan elemen logo itu agar terlihat lebih real ke dalam mockup ya, dan mockup itu biasanya itu kayak contoh-contoh kaos, contoh-contoh ID card seperti itu, dan itu bisa kalian dapetin kalau mockup itu biasanya bisa banyak dicari di free pick atau apa, tapi tetap kalau logonya kalian sebaiknya bikin sendiri, dan kalian juga bisa bikin seperti ini kalau terus ya, mungkin bisa ikutan workshop sama kakak ya. Oke. Nah, ini juga ya contoh-contoh logo ya, ini logo skincare ya gitu. Ini juga kakak satukan juga ke mockup. Dan ini ada contoh animasi video yang kakak buat ya. Ya, jadi mungkin desain animasi yang kakak buat juga sebenarnya sederhana ya gitu, kayak mungkin ya menyatukan beberapa elemen-elemen aja di dalam satu video, tapi mungkin biasanya untuk bisa membuat dasar yang seperti ini pun biasanya tetap yang pertama kita tentunya harus bisa dulu nih bikin dasar desain di Photoshop, atau mungkin nanti kedepannya setelah kalian menguasain satu software kita bisa lanjut ke software selanjutnya kayak mungkin Adobe Premiere Pro. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah coba gitu ya, kira-kira tahu kayak apa, bahkan akan lebih mudah lagi untuk belajar kalau teman-teman sedikit banyaknya sudah latihan seperti itu. Ya, jadi itu aja kayaknya presentasinya ya gitu teman-teman, mungkin udah cukup jelas. Selanjutnya kita akan langsung ke latihan. Nah, teman-teman sebelum kita masuk ke latihan ya, jadi teman-teman yang mungkin belum punya
akses Adobe Photoshop ya, belum punya software gitu, nanti kakak akan kasih kalian link yang bisa kalian download ya di rumah. Jadi itu sebaiknya kalian download di PC ya, karena hanya bisa untuk PC atau laptop. Kakak akan kasih kalian software Adobe Photoshop CS yang ringan ya gitu, kayak portable. Tentu mungkin ada beberapa kekurangannya itu, tapi nggak fatal banget kekurangannya, hanya bedanya sama Adobe Photoshop yang asli itu sebaiknya sering-sering di Ctrl S kayak gitu aja teman-teman. Selebihnya fitur-fiturnya dan apapun, apalagi yang dasar-dasar itu bisa banget kalian gunakan. Karena tadi vektor yang kalian barusan lihat, yang kakak bikin itu dulu kakak bikin pakai Adobe Photoshop yang portable gitu ya gitu. Jadi waktu itu dulu kakak belum punya asli, kakak bikin pakai itu dan itu bisa banget ya gitu. Yang penting kita sering-sering Ctrl Save. Oke teman-teman, kali ini yang mau kakak ajarin itu adalah kakak mau ngajarin kalian nih bikin kayak desain desain promo gitu ya, desain promo katalog. Nah ini mungkin yang ada di contohnya ini makanan, tapi teman-teman nanti bisa make yang lain, bisa mungkin tas, bisa mungkin produk parfum, bedak dan sebagainya gitu ya. Intinya kakak hanya mengajarkan dasar-dasarnya aja gitu. Gimana sih dasar membuatnya, gimana dasar teknik croppingnya kayak gitu ya. Oke. Oh oke. Ada masalah. Oh iya oke. Rupanya masih itu ya. Oke. Nah, teman-teman mohon maaf tadi ternyata layarnya belum balik ya, belum ke layarnya ini, mohon maaf teman-teman. Ini tadi kakak dikasih tahu sama tim saya yang berjumlah 20 orang, terima kasih ya. Jadi teman-teman kali ini kakak akan mau coba ngajarin kalian gitu kan gimana cara membuat desain katalog ya gitu, desain katalog promo yang sebenarnya ini contohnya aja makanan teman-teman, tapi kalian bisa mungkin pakai buat parfum, buat bedak, buat apapun, seterah kalian lah, sekreasinya kalian gitu ya. Dan balik lagi, kalian tidak harus bikin seperti ini gitu ya. Ini kakak hanya mengajarkan teknik-tekniknya aja yang bisa kalian gunakan. Dan teman-teman sekali lagi kakak ingetin, kalau mungkin teman-teman berpikir, kalau kayak gini bisa dibuat di Canva, kalau kayak gini bisa dibuat di software lain yang lebih mudah. Balik lagi ke goals kalian masing-masing, kakak ingetin. Kalau kalian mau menjadi seorang desainer profesional gitu kan, di masa sekarang pasti kemampuan Adobe Photoshop, Illustrator, atau mungkin Premiere Pro itu adalah value utama yang harus kalian kuasai kalau untuk menjadi seorang desainer profesional ya. Jadi kalau teman-teman saat ini mungkin ngerasa, oke, saya mau menjadi seorang desainer profesional, ayo lanjut ikutan belajar sama kakak. Karena balik lagi, kakak tadi bilang setelah 3 kali kalian mengikuti seri ini, kalian akan mendapatkan sertifikat dari LP3 Depok ya gitu. Dan kalian juga nantinya akan kakak minta untuk membuat karya gitu, dan karyanya juga nggak harus yang susah-susah ya, yang dasar-dasar aja. Oke, jadi kita mulai ya teman-teman. Ini jadi ada kayak desain promo makanan yang ini kakak buat ya, seakan-akan seolah-olah ini fotonya itu foto asli gitu ya, seakan-akan kita pakai fotografer untuk bikin desain ini gitu, lalu kita tinggal tambah teks aja. Padahal ini sebenarnya semua elemen yang ada di sini ya, tuh ya, ini adalah bisa dibilang ini hasil foto gitu ya, hasil foto yang kemudian kakak satukan di dalam Adobe Photoshop ya. Jadi ini ada bayangannya, ada ininya ya, tuh ya. Jadi ini sebenarnya semuanya bisa kita ambil dari mana aja elemennya. Mungkin kalau teman-teman ya ambil foto dari handphone ya nggak apa-apa, nggak masalah. Selagi bisa ngedit dengan bagus, ya hasilnya akan bisa maksimal. Tinggal nanti bisa mungkin kalian upload di sosmed. Oke, yang pertama adalah teman-teman, yang ini adalah ukurannya, ini ukuran Photoshop ya, ukuran untuk media sosial. Jadi kita pertama itu adalah buka file, new ya. Oke.
Kalau untuk sosmed itu ukurannya 1080 pixel kali 1080 pixel. Kalau kakak membiasakan resolusi 300, karena apa? Itu supaya resolusi terbaik yang bisa diterima oleh oleh banyak layar seperti itu ya. Jadi nantinya tidak pecah ke depannya gitu. Nah, color mode-nya RGB. Color mode itu teman-teman harus tahu ada dua. Ada yang namanya color mode RGB dan juga CMYK. Ini yang paling sering digunakan ketika orang melakukan desain gitu. Kalau RGB teman-teman, hasilnya ini lebih bagus untuk dinikmati di layar ya, seperti mungkin untuk versi digital seperti itu yang kayak kakak bikin saat ini modenya itu RGB. Tapi kalau kalian mungkin mau membuat desain yang dimana kalian ditugaskan, Dimas tolong buat desain untuk spanduk gitu, untuk spanduk sekolah kita gitu. Gimana nih kamu harus buat ya. Nah, Dimas kedepannya itu harus pakai CMYK ya sebelum membuat dokumen. Karena apa? CMYK itu adalah warna yang memang dia itu disesuaikan untuk kalau kita mau nyetak gitu, apalagi untuk nyetaknya yang besar-besar kayak spanduk, banner, roll up, banner, vertikal, sebagainya itu pokoknya intinya pakai CMYK. Tapi kalau teman-teman ngerasa ini hanya untuk upload di sosmed aja kok gitu, ini hanya untuk di handphone aja kak, ya nggak apa-apa, silakan pakai RGB gitu. Sebenarnya pun RGB bisa teman-teman digunakan untuk cetak, karena kan kadang kita nggak tahu ternyata desain kita bagus atau dicetak itu kan bisa jadi. Cuman biasanya memang warnanya sedikit turun seperti itu. Biasanya itu aja kekurangannya. Tapi kalau mungkin kalian satu dan lain hal nemuin tempat digital printing yang bagus ya mungkin bisa juga hasilnya sama seperti yang kita gambarin. Oke ya, oke selanjutnya kita klik oke. Nah kita punya namanya ini dokumen baru teman-teman. Nah, di dokumen baru ini ya, yang masih kosong ini gimana caranya kita mau bikin seperti ini gitu ya. Oke, yang pertama adalah kita mungkin kakak akan sedikit banyaknya pengenalan tools ya gitu. Jadi mungkin ini namanya seleksi tools ya gitu kan. Ini biasanya yang kita pakai untuk menggerakkan objek ya gitu. Dan yang kita gunakan sering kali digunakan itu ada di sini ya, namanya ini rectangle tool. Nah ini dimana ini bukan untuk membuat objek kotak ya teman-teman, tapi ini lebih ke arah untuk menyeleksi gitu. Teman-teman mungkin mau menghapus sesuatu itu bisa menggunakan ini ya. Nah mungkin supaya lebih jelas pengenalan toolsnya, gimana kalau kita langsung aja menggunakannya untuk suatu objek. Baik, untuk membuat kayak gini teman-teman ya, yang pertama itu kita coba bikin yang namanya ini rectangle tool ya. Rectangle tool itu yang bentuknya kotak ya, kita bisa klik. Nah ini ada, ketika kita klik rectangle tool muncul di atas ini ada pilihan shape ya, dan juga ada fill. Nah kalau fill ini digunakan untuk mengisi warna. Nah ini warnanya hitam nanti, klik. Nah seperti itu. Nah kalau untuk yang sebelahnya stroke ini digunakan untuk pinggiran list ya, jadi kayak outline seperti itu. Ya contoh kita klik warna merah, nah ini biasanya dia akan muncul, jadi gak ada di luarnya ini ada garis warna merah seperti itu. Nah kalau untuk mau diperbesar ininya jumlah outline-nya mau lebih tebal ya ini tinggal digeser aja ya. Ada 5, 17, makin besar makin jelas gitu outline-nya ya gitu. Kakak biasanya hanya pakai outline ini jarang-jarang ya, hanya untuk membuat teks atau mungkin sebagainya. Dan kebalikan kalau kalian mungkin mau feel-nya dikosongkan ya, feel-nya dikosongkan, jadi klik ini kosong ya, jadi hanya ada outline. Jadi tinggal sesuai sama kreasi kalian ya. Oke, selanjutnya adalah kita buat kotak di sini ya teman-teman. Ya, kita buat objeknya ini menyerupai kayak desain studio ya, jadi bentuknya ini kayak segitiga ya, jadi ini seakan-akan kita buat meja gitu, seakan-akan seperti itu ya. Oke, jadi ini yang pertama kita buat seperti ini teman-teman. Terus kalau untuk mengcopy, ini kakak kasih warna dulu ya, mungkin biar lebih jelas. Outline-nya kita matiin karena kita tidak butuh outline. Nah kalau untuk mau milih warna yang lebih jelas ya, kakak ulang lagi ya. Ini warna yang sudah disediakan atau mungkin recently used color, ini warna yang sudah kakak gunakan sebelumnya. Tapi kalau teman-teman mau ganti warna,
klik di sini ya, warna mix ini, lalu cari warna yang teman-teman mau. Ya, kakak mau pakai warna biru contohnya. Seperti ini, klik. Nah, oh sorry. Oh ini kita matiin dulu ya, sorry. Nah, di sini kakak mau pilih warna biru. Ya. Nah, seperti itu ya, warna biru contohnya. Nah, ini keterangannya juga bisa kalian atur ya, teman-teman. Kalau makin atas tentunya makin terang ya. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya apa Kak? Selanjutnya kita copy. Gimana nih caranya? Sebenarnya ada dua. Bisa dengan Ctrl J ya. Nih, kalian lihat di layer ya, yang sisi sebelah kanan ini udah tercopy nih ya. Udah tercopy jadinya ada dua seperti ini nih teman-teman tuh ya. Ada dua. Tapi kalau mungkin cara cepatnya kita nggak usah Ctrl J, kita pencet Alt ya, pencet Alt sampai keluar tanda panahnya jadi kayak double ini, jadi hitam putih. Setelah itu pencet Alt, nah kita geser. Nah, gesernya supaya ini nggak goyang-goyang, supaya sempurna seperti yang si sebelahnya ini, tekan Shift ya. Nah, ini kakak goyang-goyangin kursor dia nggak goyang. Kalau kita sambil klik shift, tapi kalau shift-nya dilepas, nah udah kemana-mana. Intinya shift itu menyempurnakan garis ya. Intinya shift itu digunakan untuk menyempurnakan garis. Oke. Oke, setelah itu kita bisa pilih lagi warnanya. Ya, seperti ini ya. Nih, kita bisa pilih warna mungkin yang terang seperti itu. Teman-teman mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang jelas dari kakak ya. Kalian bisa ngomong, bisa keluarin aja suaranya ya, gitu kak. Kurang jelas di sini silakan, nanti kakak bisa ulang lagi atau mungkin kakak terlalu cepat takutnya. Ya, oke. Nah ini, nah teman-teman perlu diketahui ini adalah fungsi layer ya. Teman-teman harus perhatikan. Kalau layer ini di bawah ini kan biru ya, ini biru di bawahnya kuning. Jadi teman-teman itu bayangkan suatu pertumpukan gitu, anggaplah suatu pertumpukan. Nah, kalau kita menumpuk sesuatu yang paling bawah, otomatis dia akan tertutupi oleh layer yang paling atas. Begitupun di Photoshop ya. Jadi kalau teman-teman punya suatu konsep, saya mau ngumpetin ini nih Kak, ngumpetin si biru. Nah, taruh biru di tempat yang paling bawah ya. Selanjutnya yang kuning ini di atas gitu. Jadi kuning ini bisa nutupin nih dia tuh. Kenapa dia bisa nutupin si biru? Ya karena dia prinsipnya itu dia di atasnya si biru gitu. Ya. Jadi dia bisa nutupin. Nah, kalau kayak ini kakak akan taruh yang si kuningnya ini di bawah ya. Oke, biar birunya di atas. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, selanjutnya teman-teman kakak akan mengajarkan kalian membuat membuat suatu objek menggunakan namanya pen tool. Ini yang bentuknya kayak pulpen ini namanya pen tool. Pen tool itu biasanya digunakan untuk membuat objek bebas. Tapi sebelum kalian menggunakannya, kalian harus kenali dulu nih. Ada yang namanya pad, ada yang namanya shape ya gitu. Kalau pad itu biasanya digunakan untuk kayak menyeleksi suatu objek yang mungkin kamu mau menghapus atau mungkin kamu mau mendetailkan, merapikan, itu kamu bisa pakai pen. Tapi kalau kamu mau membuat suatu objek, suatu bentuk gitu ya, suatu bentuk yang tapi itu sesuai dengan yang kamu mau. Contoh kamu mau bikin rambut, mau bikin mata, itu bisa banget. Kayak contoh gini ya. Anggaplah kakak mau membuat membuat jari gitu ya. Nah, ini anggap aja jari ya, teman-teman. Nah, ini bisa banget nih tuh. Ya, pakai shape pen tool tapi pakai shape ya. Oke. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman kira-kira ya. Nah, ini kita gunakan untuk membuat jari contohnya gitu. Nah, ini balik lagi yang kakak ingetin, pen tool shape itu difungsikan untuk membuat gambar yang bentuknya sesuai dengan kemauan kalian. Nah, nantinya kalau kamu bikin vektor di materi selanjutnya sama kakak,
kita akan berakrab ria nih dengan si pen tool karena akan dia yang lebih banyak kita eksplor. Tapi kalau kali ini karena kalian belajar dasar dulu, kita coba yang gampang-gampang dulu ya. Oke, nah ini jadi kita klik lagi ya pen tool ya. Kita klik pen tool, terus pastikan shape-nya, kita ubah warnanya, contoh warna putih seperti itu. Ya. Lalu kita buat seakan-akan ini dimensi sebuah meja. Tarik. Ya. Nah, teman-teman, ada yang namanya pen tool, ada juga nih namanya direct selection tool ya. Nah, direct selection tool ini fungsinya untuk kita ngebenerin si pen tool yang tadinya mungkin kurang rapih. Nah, kayak gini nih ya, dia tuh bisa kita gerak-gerakan gini, nah, nah supaya mungkin lebih lebar ya. Kita pakai nih si direct selection tool ini. Jadi direct selection tool digunakan untuk merapihkan pen tool yang tidak sesuai dengan kemauan ya. Contoh jadi kita bikin jari nih tapi jarinya melengsong. Nah, kamu bisa tuh benerin dengan menggunakan direct selection tool. Sebenarnya untuk pen tool sendiri teman-teman materinya itu sebenarnya cukup panjang ya gitu. Tapi kita mungkin nggak bicara hari ini. Mungkin nanti kalau kita mau membuat vektor, kakak bisa tuh. Kita bisa belajar lebih banyak di situ ya. Oke. Nah, ini kita sudah hampir mirip ya. Kita membuat kayak objek meja seperti itu. Ya, selanjutnya teman-teman gimana caranya supaya ini lebih hidup ya gitu. Ini kan kayaknya mati banget nih. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa membuat tekstur ya. Jadi kita buat seakan-akan ini dinding seperti itu. Nah, caranya teman-teman kita bisa nih mengandalkan apa namanya ini ya. Oke, belum berganti share-nya ya. Oke. Sebentar. Nah, teman-teman, nah ini dia ya, ini udah ada layar Google, jadi kita untuk membuat suatu tekstur supaya mungkin dindingnya terlihat lebih beneran, jadi nggak flat banget, teman-teman bisa cari nih, contoh ini kan paper tekstur, cari gimana mungkin wall ya, wall tekstur, jadi teksturnya dinding seperti itu. Nah, kalau udah kayak gini ya, kalau udah seperti ini, kita bisa download ya. Nah, ini ada nih yang nomor 1. Kita bisa download, teman-teman. Nah, ini supaya kita nggak ganti-ganti share screen, kita cari lagi ya contoh. Oh, ini ada 2. Coba gimana kalau ini ada 2. Nah, ini tekstur nanti yang kakak ajarin ya. Ini kira-kira buat apa sih gitu. Oke, perhatiin lagi. Nah, ini ada wall tekstur. Selanjutnya, yuk kita cari kayak semacam makanan ya gitu. Gimana kalau makanannya itu kita mau bikin iklan makanan, gimana kita tulis chicken burger. Nah, ini bisa apa aja ya teman-teman? Bisa tas, bisa parfum ya segala macam. Pokoknya sesuai dengan apa namanya ya, sesuai dengan kebutuhan kalian nanti ke depannya. Ya. Oke, kita cari kira-kira yang gambarnya tuh ya, bentar ya, kita cari yang mungkin lebih ke atas kayak gitu. Nah, ini kayak bisa nih. Oke. Oke, satu burger. Gimana kalau
Selain burger, gimana kalau fried chicken? Fried, no. Nah, ini ya, bisa kita gunakan. Oke. Selanjutnya, gimana kalau ada minumannya ya? Cola. Oke, mungkin itu dulu kali ya. Nah, agak bingung nih nyarinya. Oke, kembali lagi. Nah, kembali ke sini teman-teman. Jadi tadi kita naikin sedikit ya. Nah, jadi tadi kan kita udah ngambil tuh tekstur dinding ya. Jadi kita tadi ngambil tekstur dinding. Sekarang kita ambil tekstur dindingnya kayak gini ya. Nah, kakak akan menjadikan dinding ini sebagai tekstur yang nanti ada di gambar kita yang tadi kan kayaknya flat banget tuh. Nah, yang pertama adalah kita buka ini ya, background-nya ini kita klik 2 kali. Selanjutnya, edit ya, define brush preset ya. Oke, define brush preset ini jadinya kita menjadikan si gambar dinding ini nantinya salah satu option yang bisa kita gunakan kalau kita pakai tools brush ya. Oke, langsung aja klik OK. Jadi edit ya, define brush preset. Nah, jadi yang define brush ini macam-macam ya teman-teman, bisa mungkin kamu mau kalau nanti gambar vektor bisa tekstur rambut dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, ini udah ada. Nah, ini udah ada ya. Selanjutnya kita balik lagi ke sini. Kita klik brush tool ya. Oke, brush tool di sini yang gambarnya seperti kuas seperti itu ya. Gambarnya seperti kuas, brush tool kita klik. Terus jangan lupa ya, sebelum kita memulai selalu Ctrl Shift N. Jadi kita sediakan layar khusus, untuk si brush-nya ini ya, supaya dia bisa digunakan. Nah, nih ya udah muncul teman-teman ya. Jadi yang tadi bentuknya, yang tadi bentuknya ini ya, pokoknya tadi agak-agak susah nih ya. Yang tadi bentuknya batu bata ya teman-teman, ya. Kita kecilkan di keyboard dengan klik yang tanda kurung ya. Yang tanda kurung. Yang tanda kurung kalian bisa klik ya. Nah, semakin kecil dan semakin besar ya. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik ya. Nah, kalau ini kenapa warnanya merah? Karena di sini warnanya merah. Nah, jadi gimana kalau kita pakai warnanya mungkin putih atau mungkin agak-agak abu-abu ya. Nah, kayak gini teman-teman kira-kira ya. Nah, kalau kayak gini kan Kak, tapi kan Kak ini banget nih keluar jalur. Nah, itu dia. Ini layernya kita naikkan. Letakkan layer ini ya teman-teman, letakkan layer batu bata ini di atas layer ini, layer dinding yang warna biru ya. Lalu klik kanan, create clipping mask.
create clipping mesh. Nah, ini untuk masuk nih. Nah, tuh ya. Dia udah masuk gitu ya ke dalam ya. Jadi bentuknya tanda jadi kayak masuk. Jadi kayak dia tuh disatukan seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke yang kuning, klik yang kuning, Ctrl Shift N, terus masuk ke brush tool lagi, kita klik lagi sekali lagi, ya. Nah, sudah jadi, langsung jangan lupa untuk create clipping mask, ya, supaya dia masuk seperti itu. Jadi dia nggak kemana-mana. Nah, jadi nggak keluar-keluar gitu ya. Nah, udah seperti ini teman-teman nih ya kira-kira. Nah, selanjutnya apa nih? Mejanya. Gimana caranya supaya mejanya ini kelihatan seperti asli. Nah, teman-teman, kebetulan kakak di sini punya tekstur ya. Kakak udah download duluan. Nah, teksturnya ini seperti menyerupai kertas. Ya, gimana caranya kita buat dia berbentuk manjang? Itu klik edit, ya, kita klik edit. Oke, sorry, dibuka dulu ya, klik edit, transform horizontal. Sorry, nah ya, tadi yang kakak klik itu adalah edit, transform, rotate 90 derajat clockwise ya. Jadi kita dari begini ke sini. Oke, balik lagi ke, nah ya, ini gimana caranya nih, kayak tadi, ingat ya, klik kanan pada layer ini, balik ke layer, klik kanan, create clipping mask. Nah, seperti ini nih. Nah, ini udah agak-agak sedikit ya, udah agak-agak sedikit menyerupai meja. Tinggal kita main di bayangannya aja nih, supaya dimensinya semakin jelas seperti itu. Nah, oke. Nah, setelah itu teman-teman tadi, nah sebenarnya ada cara untuk sebenarnya seperti yang kalian teman-teman tahu, ada cara yang bisa kita gunakan untuk mengcropping ya. Jadi, nah ini yang tadi kakak bilang nih, kalau kita klik pen tool ada dua pilihan, ada shape, ada pad ya. Kalau pad itu kita gunakan untuk menghapus area yang tidak kita inginkan ya. Nah, contoh kayak gini, klik kanan, make selection, select, inverse. Nah, kita delete, kita delete, dia kehapus gitu ya. Tapi kayaknya kalau kakak ngajarin kamu di sini mungkin agak lama ya. Nih ya. Nih, jadi ini bisa kita gunakan untuk menghapus area yang tidak kita inginkan. Jadi kita mau ngambil ayamnya aja nih. Nah, seperti itu yang kira-kira. Oh iya, kakak lupa nih. Jadi prinsip dasar pen tool itu adalah pertama kita klik di sini, ya. Terus lanjutan lagi di daerah mana yang kalian mau. Nah, ini kan panjang nih, ya. Kalau kamu langsung klik bagian lain, nah ini jadinya amburadul kayak gini ya. Jadi dia nggak ngikutin jalur. Cara untuk menghapusnya kembali lagi itu Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ctrl Z itu hanya berlaku satu kali, yang kedua kalinya itu Ctrl Alt Z. Ya. Oke. Nah, klik Alt ya sampai ada tanda kayak gini ya, teman-teman ya. Jelas ya, tuh. Klik Alt sampai ada tanda kayak runcing gitu ya. Diklik, nah dia patah. Tuh, nah kalau patah, teman-teman bisa lanjut lagi ke sini gitu. Nah, seperti ini. Nah, dan selanjutnya ya. Nah, teman-teman sebenarnya ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk untuk membersihkan objek yang tidak kita inginkan ya gitu. Yaitu caranya adalah teman-teman bisa keluar ya. Ya, teman-teman
Jadi teman-teman itu bisa buka yang namanya itu ada remove background ya gitu. Kenapa kakak ajarin ada sisi cepatnya? Karena mungkin ini kadang gini loh, kemampuan kita menguasai pen tool memang terkadang diperlukan, tapi tidak selalu gitu. Jadi yang kakak bilang kalau kayak mungkin kalian ke depan mau belajar tentang vektor kayak yang tadi kakak buat yang gambar orang tadi, itu kalian harus banget menguasain yang namanya pen tool. Tapi kalau untuk menghapus objek ya sekarang ini ada namanya software-software yang bisa kita gunakan secara online dan itu gratis gitu dan itu bisa digunakan untuk menghilangkan background. Kayak contoh ini kita ambil gambar burger ya. Nah ini udah bersih teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya gitu. Jadi kakak ulang sekali lagi ya. Jadi tadi gambar burgernya kan ada backgroundnya tuh ya. Terus kakak klik di sini. Nah, ini kayak belum. Nah, ini udah tahu-tahu sudah bersih, ya. Tinggal kita download. Jadi sebenarnya kemampuan pen tool itu bagus dikuasai teman-teman, tapi kita bisa kembali pada kemampuan, kita bisa kembali pada kebutuhan, ya. Oke, ini tadi ada gambar ini ya, gambar ayam. Coba kita coba. Nah, gimana tuh ya? Langsung bersih ya. Jadi ayamnya doang nih, sausnya udah nggak ada. Langsung deh di download. Nah, itu teman-teman. Jadi enaknya kalau menggunakan si remove BG. Balik lagi bukannya ini ya, teman-teman. Apa namanya teman-teman jangan salah paham. Bukannya tidak harus menguasai. Tetap yang namanya teknik pen tool itu harus menguasai. Tapi ya kita nggak bisa ngelak juga. Ada kemajuan zaman, ada software-software yang memudahkan. Ya kenapa enggak gitu loh, kalau itu bisa digunakan kenapa enggak gitu. Tapi balik lagi ke kebutuhan. Kalau nanti di next materi untuk membuat vektor kalian harus bisa pen tool. Ya oke, ini jadi ini nggak kita pakai ya. Kita silang, terus kita open di sini, terus kita cari. Tadi gambarnya jadi PNG ya. Oke, nah ini bisa kita pindahin aja langsung. Ya. Nah, jadi tadi yang udah jadi tadi teman-teman nih kakak udah pindahin ya. Masukin ke sini. Nah. Nah. Ya. Nah, ini kan nggak ada piringnya nih teman-teman ya. Burger ini kan nggak ada piringnya nih. Nah, ini kita bisa klik burger ya. Terus yang di bawahnya Ctrl Shift N. Buat suatu objek yang dimana itu di bawah si burgernya ya. Di bawah si burgernya. Kita ganti warnanya. Mungkin warnanya putih. Terus ada listnya ya. Listnya mungkin warna merah kayak gitu. Nah ya kayak gini. Gimana nih Kak? Oh itu belum ini ya, belum terlihat. Ah ini dia. Nah gimana nih Kak? Kan kayaknya ini nggak kayak piring nih, kayaknya masih apa namanya masih bentuknya tuh masih piringnya masih belum menyerupai banget piring gitu ya. Nah bisa dong caranya itu. Jadi klik ellipse ya, lingkaran itu kalau di Photoshop namanya ellipse ya. Gitu. Ellipse blending option. Blending option ini kita gunakan untuk apa ya? Bisa dibilang macam-macam gitu. Mau ngasih shadow, mau ngasih efek seperti itu. Ya ini kita pakai blending option. Caranya itu klik kanan, blending option. Ya.
Nah, lalu cari inner shadow. Nah, ini bisa kalian pas-pasin aja nih ya. Nah, ya, kayak gini. Terus pattern, kalau pattern ini kita pakai untuk ngisi tekstur gitu ya. Nih ya, mungkin ini bisa nih. Terus ini kayaknya nggak perlu inner shadow ya, outer glow. Ya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, nah, supaya lebih mirip lagi gimana? Tadi yang kakak bilang di burgernya ini, ya, di layar burgernya ini klik kanan, blending option ya. Jadi pokoknya blending option itu fungsinya adalah untuk memberi dimensi yang supaya objek kita itu terlihat lebih real ya gitu. Oke, drop shadow. Nah ini kan drop shadownya warna kuning nih, kita ganti aja warnanya jadi, oh sorry, jadi kayak gini ya. Kita Ctrl J ya, terus klik yang bawahnya, blending option, ubah jadi color overlay ya. Color overlay itu jadi warnanya itu burgernya mati nih kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini kakak mau buat akses bayang, jadi mau buat aksen bayangan kayak gitu ya. Oke, kita klik yang burger yang bawah ini, lalu ke filter, blur, Gaussian blur. Gaussian blur ini fungsinya untuk kayak apa ya, ngasih efek bayangan gitu ya. Efek bayangan tapi yang terlihat lebih real. Oke, terus geser-geser ke bawah. Geser ke bawah, terus kita up. Ya. Ya, kayak gini ya. Ya. Hal yang sama bisa kamu lakukan piringnya kecilin aja kali ya, kegedean. Hal yang sama kita lakukan pada si ayam ini ya. Tadi Ctrl J, klik yang bawah, filter, blur, Gaussian blur. Ya. Sorry. Blending option, color overlay, jadi berubah jadi warna hitam.
Oke. Nah, ya teman-teman bisa kelihatan ya. Jadi ada bayangannya kayak gitu. Nah, bayangan ini juga mungkin kalau mau lebih real, bisa kamu klik di sini opacity-nya dikurangin ya. Tuh, jadi dia lebih lebih real. Tapi jangan jaraknya jangan terlalu jauh nih kayak kejauhan nih. Jadi dikit aja. Nah, dikit aja gitu teman-teman ya. Jadi sekedar ada aja gitu. Nah, gimana kalau burgernya kita taruh sini? Terus si ayamnya itu, nah ya, ini supaya nggak kelihatan palsu banget gitu ya. Jadi kita juga harus pinter nih main-mainin lokasinya. Oke, sip, kayak gini. Terus kalau udah kayak gini, tinggal apa nih? Tinggal minumannya ya. Oke. Kakak cari stok minumannya sebentar ya. Ya? Ya. Balik ke sini. Nah, ini berarti kita harus pakai remove BG lagi nih biar cepat ya. Nah, ini ada minuman di sini. Kita taruh minuman di sini, berarti makanannya ke sini ya. Kayaknya muncrat-muncrat nih minumannya ya. Gimana kalau kita buat agak tenang? Caranya itu, oke. Jadi sebenarnya simpelnya itu bisa bisa kita hapus aja teman-teman, ya. Bisa kita hapus kayak gini. Contoh sederhananya nih ya, bisa dihapus aja kayak gini. Nah,
Kita buat ceritanya minumannya ada 2 kayak gitu ya. Oke, jadi ini image. Kita bisa adjustment ya. Color balance. Oke. Belum. Ya. Nah, kayak gini ya. Tinggal kita kasih bayangan aja. Sebenarnya bayangan itu bisa dengan mudah teman-teman bisa kita blending option, terus kita ke drop shadow. Tapi kalau aku pribadi, aku kurang suka make yang cara ini ya. Nah ini bisa kita arahin gitu, spreadnya gedenya semana ya. Karena kadang dia suka apa ya, bisa dibilang hasilnya tuh kurang natural kayak gitu. Kalau kita make yang si blending option ini. Jadi kalau kakak itu lebih sering pakai ini copy Ctrl J, terus filter, blur, Gaussian blur, ya. Nah, setelah kayak gini, oh ya oke, ini kita blending dulu, ya Ctrl J, kita blending, diubah jadi warna hitam ya, terus filter, blur, Gaussian blur. Nah, kalau udah kayak gini, baru deh kita bisa tinggal geser-geser nih. Mau kemana? Contoh mau ke sini nih. Nah, mau ke sini contoh gitu ya. Ini kita copy aja lagi. Nah, nah, supaya lebih real lagi ya, kita bikin di sini kayak elips seperti itu. Ya, paling bawah kita bikin elips. Ya, kita pilih elipsnya warna agak-agak abu-abu. Nah, jadi ini kayak bayangan gitu nanti ya. Nah, taruh sini. Terus klik filter, blur, Gaussian blur. Yes, convert. Nah, ini supaya ngasih efek lebih natural aja ya teman-teman. Nah, ini bisa opacity-nya kita kurangin ya. Mungkin supaya ngasih efek lebih natural. Oke. Nah, udah kayak gini ya. Kira-kira opacity-nya dikurangin. Nah, ini ngasih efek real. Ini juga belum dikasih bayangan ya. Ellipse. Color overlay.
filter, blur, Gaussian blur. Oke, nah udah kayak gini, teman-teman mungkin sekarang kita masuk ke pembelajaran shadow ya, gitu. Ini kan kayaknya masih belum terlalu terlihat real banget nih, ya. Nah, gimana kalau kita kasih shadow? Nah, ya. Nah, kita kasih efek shadow ya. Gimana Kak cara bikin efek shadow? Caranya pen tool, ya. Kita arahin aja. Nah, kayak gini. Nah, filter, blur, motion blur. Oke. Berarti tadi kita sekarang mau bikin bayangan ya, gitu. Nah, tadi kan warna hitam teman-teman ternyata kurang cocok nih. Kayaknya mungkin kakak ganti warna putih kayaknya ya. Sini. Nah, ini kali putih kali ya. Motion blur. Nah, sip. Nah, jadi ceritanya kayak kesannya ada cahaya lighting gitu ya. Dari hasil dari fotonya itu ada cahaya lightingnya. Nah, kayak gini cukup. Nah, ini kan kayaknya ketebalan juga ya teman-teman. Kita kurangin di opacity. Nah, sip. Jadi kayak gini aja. Dikit aja gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak. Nah, kayak gini. Nah, sekarang yang kurangnya apa nih? Sekarang kita bikin bayangan hitam. Bayangan hitam ya. Teman-teman, sekali lagi kakak mohon maaf ya kalau mungkin ada yang kurang jelas ya, tapi kalau kalian ngerasa kurang jelas, kalian bisa langsung tanya ke aku ya, kayak contoh, Kak kayaknya kurang jelas deh apa pembahasannya gitu ya. Itu monggo aja teman-teman, langsung tanya aja ke kakak ya. Apa namanya, Kak, kayaknya tadi kakak kecepatan nih di sini, kakak kecepatan di sana gitu ya. Itu kakak terbuka banget, justru kakak senang kalau kalian mau nanya ya gitu, supaya kakak juga tahu nih kurangnya di mana sih kakak ngajarnya seperti itu ya. Oke, ini gimana kalau kita bikin supaya lebih terkesan real ya teman-teman, gimana kalau kita bikin ini burgernya ini ada dua ceritanya. Ya. Kakak, aku mau nanya. Iya, silakan deh, mau nanya apa? Tadi yang waktu bagian Coca-Cola kan masih yang background ini yang belum dihapus. Nah, Iya. tadi kakak udah ngehapus terus masukin ke gambar yang dibarengin ini tuh pencet apa, Kak? Oh, jadi tadi kakak kan pas masukin gambar Coca-Cola langsung masuk gitu ya? Iya, Nah terus supaya bisa Coca-Colanya ada di sini gitu? iya. Oh gitu. Nah supaya Coca-Colanya ada di sini teman-teman, jadi ini tadi di sini ya. Jadi klik, Ya. klik ya, klik di sini, tahan.
terus drag masuk ke sini. Nah, kayak gitu kira-kira. Oh, Bisa ngerti? makasih Kak. Nah, jadi tadi gini ya, masuk ke sini ya. Jadi gini, oke, Kakak ulang lagi aja. Nih ya, file, open, cari gambar yang kalian mau. Contoh ini ya, contoh gambarnya ini. Terus open, masuk ke, oke, masuk ke sini. Nah, kayak gitu ya. Kira-kira kayak gitu Oh aja iya, caranya. Gampang. makasih banyak Kak. Iya deh, sama-sama. Nah, tuh teman-teman kalau ada yang kurang jelas silakan tanya kayak kayak tadi siapa yang namanya tadi yang nanya? Naswa Kak. Ah, Naswa, iya Naswa. Makasih Naswa ya sudah bertanya. Makasih juga Kak. Ya, nih ya. Nah, di sini. Oke, selanjutnya. Nih kita tadi udah kasih efek cahaya ya. Sekarang tadi kita mau kasih efek bayangan hitam supaya mungkin terkesan lebih real gitu gambarnya ya. Oke, jadi caranya kita klik di sini ya. Klik di posisi yang tadi kakak lihat yang pertama kakak jelasin prinsipnya Photoshop itu bertumpukan gitu ya. Jadi kamu mau naruh, aku mau naruh bayangan di sini, contoh di mejanya. Nah, nanti dengan sendirinya si layar ini udah ini nih meja nih ya. Tuh, dia udah ke arah mejanya ya. Jadi ini kita klik di sini ya. Ini si meja nih tuh ya. Nah, ini si meja ini terus di atasnya Ctrl Shift N. Kita buat shape baru teman-teman. Jadi ini buat bayangannya ya. Jadi buat bayangannya ini kita pakai kayak gini ya. Nah. Nah, gitu ya. Kita buat warnanya tuh warna hitam. Klik kanan, create clipping mask. Oke, nah. Jadi kayak gini ya. Kan kayak gini jadi jelek nih supaya jadinya bagus, nggak begitu ketara, blur, Gaussian blur. Nah, sip. Supaya terlihat lebih alami gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bikin bayangan di atas di atas tembok warna biru. Kita klik objek yang warna biru, Ctrl Shift N, lalu kita bikin seakan-akan bayangannya itu muncul dari bawah, ya, warnanya hitam, ya, filter, blur, Gaussian blur. Nah, dikit aja teman-teman ya, jadi sekadar kayak ada bayangan, sekadar jadi dikit aja. Oke. Nah, sekarang tadi yang udah yang di biru, sekarang di tempat yang warna kuning. Ctrl Shift N, pen tool. Ya, ini jadi ceritanya bayangan gitu ya teman-teman ya. Bayangan warna hitam. Nah, kayak gini. Filter, blur, Gaussian blur. Nah, ini ya. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, kalau ada teman-teman yang nanya, kok kayaknya sering banget ya Kak main di Gaussian Blur? Ya, kenapa Kakak suka main di Gaussian Blur? Karena Gaussian Blur itu membuat bayangan terkesan lebih natural ya dibanding kita pakai drop shadow gitu. Nah, udah kayak gini ya, teman-teman. Kita tinggal masukin yang namanya teks. Nah, teksnya apa nih? Contoh namanya promo. Promo and year promo.
End year promo, big deals, contoh gitu. Teman-teman mohon maaf ya kalau mungkin ini apa ya, bisa dibilang nggak serapih yang kakak buat contohnya di sini ya gitu, karena mungkin kakak menghabiskan waktu lebih lama gitu untuk waktu itu bisa bikin seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Ini juga, ini kira-kira kakak ngasih tahu dasarnya aja ke kalian gitu ya. Nanti lebih bagusnya, lebih kurang lebihnya itu bisa mungkin nantinya kalian improvisasi aja ya. Jadi tinggal di improve-nya. Ini kayaknya gelap juga ya. Oke. Supaya lebih terang. Gelap juga soalnya. Oke, ini kita ubah warnanya, contoh jadi warna biru. End year promo. End year promo. Terus contoh di sini kita kasih nama, namanya itu contoh Jong fast food party. Nah, ya. Nah, ini kalau untuk font ya, kakak bebasin, kalian bisa pakai font yang macam-macam, ya. Kita pakai contoh burger. Nah, ini kakak ada fast food party. Atau tadi malam. Nah, kayak gini, terus di sini supaya lebih rame kita bikin nih teman-teman kayak kayak apa ya, kayak objek-objek tambahan kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Contoh kita kasih harga di sini 20.000 only. Ini supaya lebih itu, jadi ceritanya burgernya numpuk gitu ya. Supaya terkesan lebih rame teman-teman. Nah, sip. Ini piringnya nggak kelihatan nih. Piringnya digedein dikit. Sip. Oke.
Nah, ada kayak gini, 20K only, contoh. 20.000 only. Bebas nih. Nah, teman-teman kira-kira seperti itu. Mungkin yang kakak buat hari ini bisa dibilang mungkin belum terlalu bagus gitu ya, karena mungkin keterbatasan waktu juga. Tapi kakak harap teman-teman bisa bikin atau mungkin sudah bisa bikin yang lebih bagus dari kakak gitu. Jadi kakak ini ngajarin yang bisa dibilang yang dasar-dasarnya aja. Nah, boleh sejauh ini kakak boleh tanya nggak bingungnya di mana sih gitu. Jadi mungkin kakak bisa ngulang atau mungkin kakak bisa ngasih tahu teman-teman nih caranya. Mungkin tadi teman ke skip atau mungkin telat datangnya gitu. Gimana kira-kira teman-teman? Ada pertanyaan sampai sini? Karena setelah ini kakak akan minta kalian untuk membuat karya ya gitu untuk mendapatkan sertifikat. Tapi diselesainnya nggak harus sekarang, nanti aja teman-teman. Ketika teman-teman mungkin sudah belajar dari sini, teman-teman kakak kasih kesempatan kira-kira 1 minggu dari sekarang ya untuk ngumpulin apa namanya untuk ngumpulin hasil karya yang dari pembelajaran yang hari ini kita lakukan kayak gitu kira-kira. Kakak Naswa mau tanya lagi. Oh iya Kak, silakan Nazwa. Bagian yang bukan misalnya tadi burgernya cuma satu terus di copy lagi tuh cuma pencet klik 2 kali atau gimana Kak? Iya, jadi tadi yang kalau apa namanya seperti yang kakak bilang ini ya, tapi ini bagus banget nih Nazwa nanya. Seperti yang tadi kakak katakan cara mudahnya ya, cara mudahnya itu adalah klik aja alt, klik burgernya nih ya, klik burgernya di sini, terus pencet alt ya, terus nanti ada tambah banyak tuh ya, tambah banyak, dan tambah banyak burgernya kayak gitu. Jadi pencet alt ya, sekali lagi pencet alt ya, sampai ada 2 kayak gini ada ya, sampai ada tanda 2 panah kayak gini. Iya. Terus kita geser. Nah, kayak gitu. Jadi ntar tambah banyak burgernya atau mungkin objek yang mau kamu buat. Nah, kayak gitu kira-kira. Nah, ini kan mungkin masih terlalu gelap ya. Makasih banyak Kak. Iya, Dek. Nah, ini teman-teman kalau mungkin ini terlalu gelap ya, kalian bisa terangin lagi. Ya, kayak gitu. Terus nah. Ya. Ini juga ya. Taplaknya nih, taplaknya supaya lebih natural. Nah, ini ya. Taplaknya akan kakak kurangin opacity-nya. Kayak gini. Ctrl M. Nah. Kayak gini kira-kira ya. Nah, ini juga font, teman-teman. Untuk font ini bisa kita mainin lagi ya. Jadi kita klik di sini ya. Nih ya, kita klik di fontnya. Terus di ujungnya nih sampai gambarnya belok kayak gini. Nah, di ujung sini lihat. Ada gambar kayak apa sih namanya? Kayak bentuknya melengkung gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa ganti di sini. Nah, bentuknya mau begini kah? Ya, contoh biar lebih meriah kayak gitu, contoh. Nah, kayak gini nih. Nah, fast food party ya. Jadi ini bisa diubah nih. Sekali lagi kakak ulang ya, kakak ulang caranya kayak gini. Caranya klik, ini fast food party, klik di sini. Ya, terus kita klik maunya kayak apa. Nah, sip. Nah, kayak gini.
Mungkin ini bisa kita pindahin ke sini. Enir promo. Oke. Nah, kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Mungkin ini belum terlalu bagus ya, karena mungkin karena keterbatasan kakak juga ya. Tapi teman-teman pokoknya bebas nanti mau bikin yang kayak apapun, kayak gimana boleh-boleh banget. Ya mungkin kita oke sekali lagi ya. Mungkin finishingnya aja ya teman-teman. Di sini kita pakai brush tool. Kita pilih yang brush toolnya. Kita pilih ini mungkin ya. Ya. Kita pilih warna ini. Ini mungkin kayak finishing aja teman-teman ya. Nah, ini ya. Buat kayak bayangan gitu, bayangan aja. Set. Set. Nah, ini. Nah, sip. Ya, kira-kira kayak gitu. Mungkin selain Aswa ada lagi yang mau nanya? Ya, belum ada pertanyaan ya? Oke, jadi teman-teman, kakak bisa kasih tahu ke kalian kalau workshop ini akan diadakan 3 kali ya, gitu. Jadi ini mungkin ini mungkin hanya sebagian ya, gitu. Dan nantinya kita akan mengadakan workshop lagi. Yang jadi kalau teman-teman mungkin tertarik untuk bikin kayak gini ya, kita mau bikin vektor gitu selanjutnya, teman-teman bisa banget gabung lagi sama kakak di workshop selanjutnya. Ya, dan ini workshop ini tidak berbayar, gratis. Dan kalau mungkin pembelajaran yang kakak ajarkan ini kurang jelas atau banyak kekurangan, teman-teman bisa langsung tanya langsung ke kakak ya. Kira-kira tadi ketinggalan nih kak, tadi kurang ini kurang itu gitu. Jadi langsung aja kamu boleh tanya ya. Gitu. Oke, kayaknya mungkin udah hampir 1,5 jam ya. Kita belajar bareng. Nanti teman-teman yang hari ini sudah ikutan bisa langsung aja ya, bisa langsung membuat karya gitu ya, membuat karya dari apa yang kakak ajarin. Gak harus seperti yang kakak buat hari ini, terserah pokoknya. Bisa kalian bikin poster, bisa kalian bikin apapun ya, gitu pokoknya suka-suka kalian deh gitu, sekreasinya kalian. Intinya adalah gimana caranya kalian mungkin bisa mencerna dari apa yang kakak ajarkan. Dan sekali lagi untuk membuat ini sebenarnya kembali lagi gimana caranya kamu berimprove ya gitu sama apa yang kamu mau. Oke, kira-kira itu aja dari kakak ya. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Karyanya kalian nanti akan kakak tunggu ya, gitu kan. Kalian bisa kirim langsung ke WhatsApp kakak. Kakak kasih waktu kira-kira sampai hari Rabu depan. Nanti yang mengumpulkan karya akan diberikan sertifikat oleh LP3. Ya, oke, kira-kira itu aja teman-teman ya. Mungkin nggak ada lagi yang itu. Oke, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Nazwa.